Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat hadir dalam majelis penuntut ilmu ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat dengan salam tidak lupa pula akan kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang menerang yang bisa kita rasakan pada saat hari ini. Baik teman-temanku yang berbahagia, sebelum kita mulai dalam topik pembahasan kita hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya, yaitu Ismi Muhammad Arsyad Al-Lagani dengan NIM 2514020114, dan saya juga berasal dari mahasiswa Universitas Imam Bonjol Islam Negeri Padang di Prodi Qismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah, yaitu di bagian pendidikan bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan memulai dalam konteks topik kita pembahasan hari ini, teman-teman. Topik pembahasan kita, konteks pembahasan kita hari ini, teman-teman, yaitu adalah taqsimul kalimah. Sebelum kita lanjut ke topik kita, taqsimul kalimah, sedikit saya jelaskan kepada kalian, yaitu tentang bahasa Arab. Betapa mulianya bahasa Arab ini. Kenapa kita harus sebagai manusia, sebagai umat Islam, harus wajib atau dianjurkan mempelajari bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang mulia, bahasa Al-Quran, seperti yang diturunkan ayat oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguhnya aku menurunkan Quran dengan bahasa Arab agar kalian tuh berpikir. Sungguhnya bahasa Arab ini bahasa yang mudah, teman-teman. Mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah dihafal, bahasa mulia, bahasa ahli surga. Maka alangkah baiknya kita sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad, kita punya jiwa semangat yang teguh, jiwa semangat yang berapi-api untuk mempelajari bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab ini bukan sekedar bahasa, teman-teman. Ini adalah bahasa kita, bahasa penduduk surga depan. Hikmah dari mempelajari bahasa Arab yaitu ketika kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka kita akan menghafalnya lebih mudah. Karena dengan kebiasaan kata atau kebiasaan penghafal mufradat setiap hari, kita sudah tidak asing dengan kalimatnya itu, seperti kitabun, qalamun. Jadi ayat-ayat terdapat Al-Quran gitu tidak asing. Kita juga langsung tahu, oh ini maknanya ini, oh ini ayat ini berarti ini. Jadi kita dalam otak kita itu langsung hafal ya, teman-teman ya. Baiklah, kita masuk ke konteks topik kita pagi hari ini, yaitu taqsimul kalimah, pembagian kalimat. Apa itu taqsimul kalimah? Yanqasimul kalimah ila salasati aqsami. Kalimat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama al-ism, al-fi'l, dan al-huruf. Baiklah, di taqsimul kalimah yang pertama saya ingin membahas yaitu al-ism. Apa itu ism? Al-ism kullu lazim yadullu ala insan atau hayawan atau nabat atau jamad atau ay syai'in akhar. Ism setiap lafaz yang menunjukkan atas nama manusia, nama hewan, tumbuhan, benda mati, ataupun yang lain. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh. Apa dari isim? Isim yang berarti nama. Ismi, namaku. Tapi topik kita ini yaitu apa definisi dari isim itu tersebut. Isim kullu lazim yadullu ala insan, hayawan, nabat, atau jamad. Sini saya akan beri contoh al insan, yaitu manusia, atas nama manusia. Misalnya nama saya Arsyad. Oh, berarti Arsyad termasuk isim. Misalnya Ibrahim termasuk isim, Muhammad isim, atau nama-nama lain, Faruq isim juga, Imran isim juga. Baik, sampai di situ sangat mudah dimengerti, bukan? Baiklah, saya akan memberi contoh atas hayawan. Kalau hayawan, simple saja teman-teman.
yaitu seperti namlun semut, itu juga termasuk dari bagian isim. Asadun singa termasuk juga bagian isim. Kirdun monyet termasuk juga bagian dari isim. Nah, jadi itu contoh dari hayawan. Kalau contoh dari tumbuh-tumbuhan banyak seperti zahra bunga atau nama-nama bunga lain, nah itu juga termasuk dari isim. Kalau untuk benda mati di sekitar kita banyak teman-teman, seperti kursiyu, maktabun, kitabun, kolamun. Nah itu semua termasuk bagian dari isim. Oke teman-teman, isim apa tadi? Kullu lafzin yadullu ala insan, hayawan, nabat, au jamad. Nah, simpelnya begitu teman-teman. Jadi bahasa Arabnya memang simpel. Lanjut kita yang pembahasan kedua teman-temanku sekalian, itu fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il kullu lafzin yadullu ala zamanin khasin. Setiap lafaz yang menunjukkan atas waktu tertentu atau setiap kata kerja. Fi'il. Dan fi'il di sini juga terbagi menjadi 4 teman-teman. Sebenarnya 3, tapi saya ingin menambahkan satu lagi 4. Yaitu yang pertama fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan fi'il nahi. Fi'il madi yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah terlampau, yang telah dilakukan. Seperti kata contohnya diambil dari doroba. Doroba yang berarti memukul. Doroba yang berwazan kata fa'ala, yang berarti dia telah memukul. Doroba, dia telah memukul. Waktu yang telah berlalu, kan lagi memukul. Dia telah memukul teman-teman. Itu untuk fi'il madi. Untuk fi'il mudhari yang kata kerja yang menunjukkan akan atau sedang terjadi. Biasanya kalau sedang terjadi, biasanya dia langsung saja gitu. Misalnya doroba turidi. Nah yang di ibu sini adalah fi'il mudhari, berarti dia sedang memukul. Biasanya kalau akan memukul biasanya ditambah sa, huruf sin gitu. Berarti saya dribu, dia akan memukul. Saat dribu, saya akan memukul. Saat dribu, kamu akan memukul. Nah, apa tadi teman-teman? Fi'il madi, fi'il madi yang telah waktu yang telah berlampau, kata kerjaan waktu telah berlampau. Fi'il mudhari yang akan atau sedang terjadi teman-teman. Lanjut kita yang ketiga yaitu fi'il amar. Fi'il amar adalah kata perintah, kata suruhan. Dari contohnya adalah nasaya suruh, menolong. Fi'il amarnya unsur. Unsur yang berarti tolonglah. Atau kita menyuruh manusia tolonglah, kamu tolonglah gitu. Nah, unsur di sini adalah kata perintah bagi si mukhatabah, lawan kata. Jadi kita harus berbicara dengan seorang rasul yang kita suruh unsur. Itu fi'il amar, yang arti tolonglah. Lanjut kita yang keempat yaitu fi'il nahi atau fi'il larangan, bertolak belakang dengan yang tadi fi'il amar perintah, yang ini adalah larangan dengan ditambahkan lam nahya. Fi'il mudhari ditambahkan lam nahya yang dengan domir mukhatabah itu ta. Lam nahya. Seperti contohnya la tansud. Kita menyuruh orang. Tadi kita menyuruh orang, sekarang kita melarang orang. La tansud. Jangan tolong. Nah, itu contoh dari fi'il nahi. Simpelnya begini kata teman-teman. Karena pembahasan kita di sini saksi mulai kelima al-fi'il tadi apa? Yaitu fi'il madi, kata kerja waktu yang telah berlalu, yang telah dilakukan. Fi'il mudhari yang sedang atau akan terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi, kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Fi'il amar adalah kata perintah dan fi'il nahi adalah kata larangan. Nah, simpelnya begitu ya teman-teman. Fi'il madi contohnya doroba, fi'il mudhari contohnya yadribu, fi'il amar contohnya unsur, fi'il nahi contohnya la tansur. Oke teman-teman. Lanjut kita pembahasan yang terakhir yaitu al-huruf. Al-huruf adalah kullu lafzin la yazharu ma'na illa ma'a ghairi. Setiap kata yang tidak jelas maknanya itu kecuali dia ada sambungan setelah kata tersebut. Contohnya, misalnya kalau manusia bilang fi artinya di dalam. Coba kita bilang ke manusia fi, paham nggak orang itu? Otomatis mereka tidak paham kan? Karena apa yang kita bilang tidak jelas gitu. Fi atau ala di atas, ala paham. Kecuali nih. Setelah huruf kita sambung dengan kalimat lain, fil maktab atau fil ghurfah.
atau fil fasli. Nah, otomatis manusia akan berpikir, mereka akan paham, oh di dalam kamar, oh di dalam masjid, oh di dalam lemari, nah, atau alal maktabi gitu. Coba kita bilang begini teman-teman, contohnya kitabul fi, apa fi, apa di mana, di dalam mana, buku saya di dalam mana. Otomatis mereka nggak paham kan. Nah, maka di sana bilang la yadharu ma'nahu illa ma ghairihi, tidak jelas maknanya kecuali telah disambung dengan setelahnya itu. Oh, kita fi gurfati atau fi hakibati, nah, buku saya di dalam tas saya. Nah, otomatis mereka langsung paham dengan apa penjelasan yang kita bilang itu, teman-teman. Baik, simpel saja dari pembahasan saya taksimul kalimah, teman-temanku sekalian. Taksimul kalimah secara simpelnya adalah isim. Isim adalah setiap nama kata yang menunjukkan atas insan, hayat atau hewan, atau bunga-bunga, atau benda mati, atau dan lain-lain. Kalau fi'il adalah kata kerja terbagi menjadi 4, yaitu fi'il madi yang telah berlalu, yang fi'il mudhari yang sedang atau akan terjadi kata kerja, fi'il amar adalah kata perintah, dan fi'il nahyi adalah larangan. Dan huruf tersendiri itu adalah setiap kata yang tidak jelas maknanya kecuali dia disambung setelahnya itu, teman-teman. Oke, sampai sini semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami teman-temanku sekalian. Kurang dan salah itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada benar dari penyampainya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup teman-temanku sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.